pengasingan Soekarno yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas ini merupakan objek wisata sejarah yang dulunya dijadikan tempat pengasingan Soekarno selama tahun 1938 hingga 1942. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia Durafika dengan NPM F0H025004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berkunjung ke Rumah Kediaman Bung Karno atau Rumah Pengasingan Bung Karno yang ada di Kota Bengkulu. Ini adalah salah satu wisata yang bersejarah yang terkenal di Provinsi Bengkulu. Kalau kita melihat dari luar, rumah pengasingan ini terlihat sederhana tapi sangat khas. Bangunannya bercorak arsitektur kolonial Belanda dengan dinding berwarna putih dan jendela-jendela besar yang membuat sirkulasi udara lancar dan pencahayaan alami masuk ke dalam rumah. Atapnya berbentuk limasan dengan genteng merah, sedangkan di bagian depan atas teras luas yang sering digunakan Bung Karno untuk menerima para tamu-tamunya, dan di halaman rumah terdapat taman kecil yang ditanami berbagai bunga dan tanaman hias. Saat kita masuk ke dalam rumah pengasingan Bung Karno, suasananya seolah membawa kita kembali ke masa lalu. Di dalamnya terdapat beberapa ruangan utama, yaitu ruang tamu, ruang kerja, kamar tidur, bahkan ruang makan. Di dalam rumah ini masih terdapat barang-barang peninggalan Bung Karno, mulai dari sepeda besi tua, koleksi buku, serta seragam grup Tondel Monte Carlo asuhan Soekarno semasa di Bengkulu. Ini adalah ruang tamu di Rumah Pengasingan Bung Karno, di mana kita bisa melihat meja dan kursi kayu tua yang dulu digunakan Bung Karno untuk menerima tamu dan berdiskusi dengan sahabat-sahabat perjuangannya. Di dinding rumah, kita bisa melihat banyak foto-foto bersejarah. Ada foto Bung Karno saat berpidato, saat berdiskusi dengan tokoh masyarakat Bengkulu, hingga foto bersama keluarganya. Menariknya, di rumah ini pula Bung Karno pertama kali bertemu dengan Fatmawati, gadis Bengkulu yang kemudian menjadi istrinya. Di ruang kerja ini, kita bisa melihat terdapat rak buku, dan juga di ruang inilah Bung Karno menulis berbagai naskah dan surat penting, termasuk pemikiran-pemikiran tentang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita berada di kamar tidurnya Bung Karno yang sangat sederhana, berisi ranjang besi, lemari pakaian, dan sebuah lemari kecil. Selain itu, kita juga dapat melihat Bung Karno di uang pertama Indonesia, di mana uang Republik Indonesia atau OI adalah uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Kehadirannya tak sebatas alat bayar, tapi juga simbol kedaulatan bangsa. Selain itu, uang-uang bergambar Bung Karno muncul lagi di uang Republik Indonesia. Wajah Bung Karno juga menghiasi beberapa uang rupiah lainnya. Di sini kita juga bisa melihat kostum perkumpulan Sandiwara Monte Carlo semasa pengasingan di Bengkulu pada tahun 1938 sampai 1942. Monte Carlo atau kelompok Sandiwara, tonil yang dipimpin oleh Bung Karno selama pengasingan di Bengkulu pada
koleksi asli yang dikenakan oleh pemain pria ketika melakonkan tokoh dalam sebuah cerita di panggung. Buku-buku bacaan ini juga salah satu peninggalan yang dikumpulkan kembali sebagai peninggalan yang ada di rumah Bung Karno. Sepeda ini juga adalah salah satu peninggalan Bung Karno. Bersepeda adalah salah satu hobi Bung Karno yang lain. Dengan sepeda, dia mengunjungi banyak tempat, menjumpai orang, dan merasakan langsung dengan nadi kehidupan rakyat-rakyatnya. Di sini, teman-teman juga bisa melihat lukisan Fatmawati, bahkan surat rahasia maupun surat nikah Bung Karno bersama dengan Inggit Garnasi. Di sisi belakang rumah, terdapat sumur tua yang masih bisa digunakan hingga sekarang. Sumur ini menjadi salah satu bagian yang paling menarik karena masih asli dari zaman Bung Karno tinggal di sana. Saat ini, rumah pengasingan Bung Karno sudah menjadi museum sejarah yang dikelola oleh pemerintah Kota Bengkulu. Dengan suasananya yang bersih, tenang, dan penuh nilai edukatif, pengunjung yang datang bisa melihat langsung benda-benda peninggalan, membaca cerita di dinding museum, dan merasakan suasana seperti ketika Bung Karno masih tinggal di sana. Banyak pelajar, mahasiswa, dan wisatawan dari berbagai daerah datang untuk belajar sejarah. Rumah ini juga sering dijadikan tempat penelitian, dokumenter, dan kegiatan kebudayaan. Selain itu, di area sekitar rumah juga terdapat pedagang souvenir dan makanan khas Bengkulu. Bagi masyarakat Bengkulu, rumah ini bukan hanya bangunan bersejarah, tapi juga simbol kebanggaan daerah. Tempat ini mengingatkan kita bahwa semangat perjuangan bisa lahir dari mana saja, bahkan dari tempat pengasingan. Dari rumah sederhana ini lahir banyak gagasan besar tentang kemerdekaan, persatuan, dan cinta tanah air. Bung Karno sendiri pernah berkata bahwa pengasingan di Bengkulu menjadi masa yang sangat berharga bagi dirinya, karena disinilah ia menemukan ketenangan untuk berpikir lebih dalam tentang masa depan bangsa Indonesia. Berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno bukan hanya tentang wisata sejarah, tetapi juga tentang mengenang jasa seorang tokoh besar bangsa. Di rumah ini, kita bisa belajar tentang keteguhan, kesederhanaan, cinta, dan perjuangan. Jadi, buat teman-teman yang belum pernah ke Bengkulu, jangan lewatkan kesempatan untuk datang ke rumah pengasingan Bung Karno. Selain bisa menambah wawasan sejarah, kalian juga bisa menikmati suasana yang tenang dan penuh makna. Demikianlah deskripsi wisata kali ini tentang rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus mencintai sejarah dan menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.